Pagi itu, langit Surabaya belum sepenuhnya terang saat dua bendera tiba-tiba berkibar di puncak gedung Balai Pemuda, satu merah putih, satu lagi bergambar tengkorak bertopi jerami, simbol dari enemy One Piece. Orang-orang terdiam, kamera ponsel terangkat, dan media sosial pun meledak hanya dalam hitungan jam. Tapi ketika nama Rifki Alamsyah, siswa SMK dari gang sempit belakang pasar, muncul sebagai pelaku, semuanya berubah jadi badai. Apakah mungkin cinta tanah air bisa disampaikan lewat cara yang tak biasa tanpa harus dianggap penghinaan? Pagi belum sepenuhnya datang saat langit Surabaya mulai mengusir gelap. Udara masih lembab sisa hujan dini hari. Jalanan masih lengang. Hanya beberapa sepeda motor melintas pelan menyusuri aspal basah di depan gedung Balai Pemuda, gedung tua peninggalan Belanda yang masih berdiri megah, meski mulai rapuh di beberapa sudutnya. Dari atap tertingginya, berdiri seorang remaja laki-laki bertubuh kurus. Kulitnya sawo matang, dan rambutnya sedikit ikal tak terurus. Namanya Rifki Alamsyah, pelajar kelas 2 SMK jurusan multimedia yang tinggal di gang sempit belakang Pasar Keputaran. Di tangannya tergenggam dua bendera yang ia jahit sendiri semalaman. Satu, merah putih. Satu lagi, bendera bajak lo topi jerami One Piece. Lo yakin mau lakuin ini, Kai? Suara Gilang, sahabatnya, terdengar serak menahan napas. Ia ikut naik ke atap membawa kamera DSLR pinjaman dari kakaknya. Rifki menoleh, matanya serius, tapi juga penuh emosi. Yakin, Lang? Gue nggak nyakitin siapa-siapa. Gue cuma pengen didengar. Tiara, gadis berjilbab yang berdiri tak jauh dari mereka, berbisik cemas. Tapi lo tahu kan, ini bisa dianggap gila, bahkan bisa dianggap ngelecehin negara. Rifki tersenyum kecil. Kalau negara bisa tersinggung cuma karena anak kampung kayak gue pengen bilang gue cinta Indonesia, tapi dengan cara gue, berarti yang bermasalah bukan cuma gue, tapi cara negara lihat anak muda. Diam. Hanya angin pagi yang menjawab, meniup lembut rambut mereka. Dari kejauhan, langit mulai terang. Surabaya akan bangun dalam waktu kurang dari 1 jam. Tapi Rifki tak mau menunggu. Ia berdiri lebih tegak, lalu mulai mengikat bendera merah putih di ujung tiang bambu yang ia pasang malam tadi. Satu tiang, dua bendera. Merah putih di atas, bendera One Piece di bawahnya, sedikit lebih kecil. Lihat arah angin, kita harus pastiin dua-duanya bisa berkibar, katanya pada Gilang. Gilang mengangguk, lalu mulai merekam. Banyak yang tak tahu seperti apa kehidupan Rifki. Ayahnya tukang becak, ibunya buruh cuci. Mereka tinggal bertiga di rumah kecil berdinding tripleks. Rifki biasa bantu ayahnya narik becak setiap malam. Dan di siang hari ia belajar desain digital lewat ponsel tua yang layarnya retak. Ia jatuh cinta pada One Piece sejak kelas 6 SD. Tapi bukan karena pertarungannya, bukan karena efek jurus Luffy, tapi karena satu kalimat, "Aku ingin menjadi raja bajak laut, karena aku ingin bebas." Itu menghantam hatinya lebih dari ceramah nasionalisme yang tiap tahun ia dengar dari kepala sekolah. Karena buat Rifki, kebebasan itu bukan tentang seenaknya, tapi tentang punya impian, dan diperbolehkan untuk kejar itu meski kamu cuma anak dari gang kecil yang gak punya siapa-siapa. Kai, rekamannya udah jalan. Lo mulai deh pidatonya, kata Gilang, mengarahkan kamera. Rifki mengangguk. Ia berdiri di tepi atap, latar belakangnya adalah langit timur yang mulai menyala jingga. Ia menatap kamera, lalu bicara. Hari ini, tanggal 17 Agustus, gue dan teman-teman gue berdiri di sini. Bukan untuk cari sensasi, tapi buat nunjukin bahwa nasionalisme itu bukan milik orang-orang berdasi doang. Ini bendera merah putih, dan ini bendera mimpi gue. Bendera ini One Piece bukan bendera negara, tapi ini bendera harapan. Harapan buat anak-anak yang ngerasa miskin bukan cuma soal uang, tapi miskin kesempatan. Ia menarik napas. Gue bukan bajak laut, tapi gue pengen bebas. Bebas punya cita-cita. Bebas ngerayain kemerdekaan dengan cara yang kami pahami. Dan kami percaya, merah putih gak akan pernah malu berkibar bareng mimpi anak bangsanya sendiri. Tiara menunduk, Gilang menggigit bibir. Lalu Rifki mengangkat tiang tinggi-tinggi. Angin pagi menyambutnya, dua bendera itu berkibar. Si Rama, hari itu, pukul 6 lewat 2 menit pagi,
Video berdurasi 1 menit 17 detik itu diunggah ke TikTok dan Instagram. Judulnya, "Kami anak muda, kami punya cara mencintai negeri ini." Awalnya hanya 100 views, lalu 1000, lalu 5 juta dalam waktu 6 jam. Komentar berdatangan. "Salut, bro, ini nasionalisme yang fresh. Gue juga fans One Piece, dan gue cinta Indonesia. Keren lo, Kai, tapi ini salah. Bendera negara harus sakral, nggak bisa digabungin sama bendera fiksi. Hina banget. Bendera negara jangan dijadiin bahan konten. Dunia maya, seperti biasa, membelah diri menjadi dua. Tapi di dunia nyata, yang datang bukan netizen. Yang datang adalah polisi." Sore harinya, suara langkah sepatu berat menggema di gang sempit tempat Rifki tinggal. 3 orang aparat, 1 berseragam lengkap, 2 berpakaian sipil. "Ibu Rifki?" tanya salah satu dari mereka, berdiri di depan pintu rumah. Ibunya yang baru pulang dari nyuci, dengan tangan masih basah sabun, menjawab gugup, "Iya, saya." "Kenapa, Pak?" "Kami menerima laporan soal video viral. Kami ingin bertemu langsung dengan Rifki Alamsyah." "Laporannya? Soal apa ya, Pak?" Suara sang ibu mulai bergetar. "Pengibaran bendera, potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Lambang Negara." Dan saat kalimat itu selesai diucapkan, kaki ibunya lemas, tubuhnya roboh ke lantai semen, dan nama Rifki mulai terdengar bergema bukan sebagai anak muda dengan mimpi besar, tapi sebagai tersangka. Surabaya, malam itu, seolah jadi kota yang asing bagi Rifki. Biasanya, deru motor dan klakson angkut jadi suara latar belakang yang menenangkan kota masih hidup, meski sempit dan berisik. Tapi malam ini, suasana terasa seperti jeda sebelum badai. Langkah Rifki terasa berat menapaki trotoar menuju rumah. Ia baru saja pulang dari rumah Gilang setelah melihat komentar-komentar di TikTok yang semakin liar. Beberapa menyemangati, tapi jauh lebih banyak yang memaki, mencaci, bahkan menyumpahinya masuk penjara. Remaja dungu yang ngeludahin bendera negara, harusnya dihukum biar kapok. Bendera merah putih nggak bisa disandingin sama kartun. Dasar anak zaman sekarang. Sok nasionalis, padahal cuma cari viral. Setiap huruf di layar ponsel seperti peluru kecil yang menembus keyakinannya satu demi satu. Sesampainya di rumah, Rifki menemukan ibunya duduk di lantai dengan wajah pucat. Di sampingnya ada tetangga, Bu Lastri, yang memijit punggung sang ibu sambil berbisik pelan. Begitu melihat Rifki masuk, ibunya langsung bangkit. Tatapan matanya tak lagi lembut seperti biasanya. Kini, penuh kekhawatiran dan ketegangan. "Kamu bikin apa, Kai?" Suaranya nyaris seperti bisikan. "Polisi tadi kesini. Mereka bilang kamu bisa masuk penjara." "Bu." Rifki berjalan mendekat. "Aku nggak ngelakuin kejahatan. Tapi orang-orang bilang kamu lecehkan bendera negara." "Nak, aku nggak lecehin. Justru aku angkat merah putih lebih tinggi. Dan aku kibarkan bareng mimpi aku. Aku cinta Indonesia. Bu, tapi aku juga pengen mimpi aku dilihat, didengar, dihargai." Ibunya menutup wajah dengan tangan gemetar. Tangisnya pecah. "Kamu tuh cuma anak tukang becak, Kai. Siapa yang mau dengar kamu? Kamu pikir mereka akan bela kamu?" Malam itu, tak ada yang bisa tidur di rumah kecil itu. Ayah Rifki hanya diam, duduk di kursi kayu reyot, menatap lampu temaram yang menggantung di atas kepala. "Kalau sampai kamu ditahan, Kai," gumamnya, pelan, "Bapak nggak tahu harus bilang apa ke kampung." Rifki mengangguk, tapi hatinya menolak menyerah. Dalam diam ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mimpi harus dikurung hanya karena tak sesuai cara lama? Keesokan paginya, Rifki dipanggil ke kantor sekolah. Kepala sekolah berdiri di depan ruang BK dengan wajah kaku dan tangan bersedekap. "Kamu tahu kenapa kamu di sini, Rifki?" "Karena video itu, Pak. Saya sudah dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Mereka mempertanyakan etika siswa SMK kita. Kamu tahu konsekuensinya?" Rifki diam. "Kalau kamu tidak segera minta maaf secara publik dan hapus video itu, sekolah punya hak untuk mencoret kamu dari daftar siswa aktif." Mata Rifki melebar. "Pak, tapi saya nggak salah.
Kepala sekolah menaikkan nada suaranya. Salah atau tidak? Persepsi publik sudah terbentuk. Kamu merusak nama baik sekolah. Jadi, karena saya mencoba bicara lewat cara saya sendiri, saya dianggap musuh negara. Kamu harus belajar mematuhi sistem, Rifki. Satu kalimat itu lebih menyakitkan dari cacian netizen manapun. Ia keluar dari ruang itu dengan kepala tertunduk. Di lorong, beberapa siswa berbisik pelan melihat ke arahnya. Itu tuh, yang viral. Yang ngibarin bendera kartun sama merah putih. Gila kali. Saat Rifki hampir tak kuat lagi, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Tiara. Kai, lo harus buka YouTube. Ada yang ngasih tanggapan soal video lo. Dengan jari gemetar, Rifki membuka tautan yang dikirimkan. Di layar muncul wajah seorang dosen muda dari Jakarta, dikenal sebagai aktivis kebudayaan. Kita terlalu sering mengurung nasionalisme dalam format kaku. Padahal semangat cinta tanah air bisa diekspresikan lewat berbagai cara, bahkan dari seorang remaja Surabaya yang menonton anime dan masih semangat mengibarkan merah putih. Bendera One Piece bukan lambang negara, tapi dia lambang impian. Dan kalau generasi muda kita berani memadukan dua lambang itu, seharusnya kita tidak menghukum. Kita harus mendengarkan. Rifki terdiam. Lalu tangisnya pecah. Akhirnya, satu suara mendengarnya, walau hanya satu. Hari itu, matahari tergelincir ke barat saat suara ketukan keras kembali terdengar di pintu rumah Rifki. Bukan tetangga, bukan wartawan, tapi mobil polisi. Rifki Alamsyah? Ya, kami menerima perintah untuk membawa kamu ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut. Ibunya menjerit. Anakku nggak bersalah, Pak. Tapi suara sang ibu tenggelam oleh bunyi pintu mobil yang tertutup rapat. Di dalam mobil itu, Rifki duduk sendirian, tanpa pengacara, tanpa pendamping, tanpa siapapun. Kecuali satu hal yang terus ia genggam erat dalam saku celananya. Potongan kecil bendera One Piece yang ia sobek sendiri semalam sebelum badai datang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rifki merasa benar-benar sendirian. Ruang interogasi itu dingin. Dindingnya putih polos, tidak ada jendela. Lampu neon di langit-langit berpendar terlalu terang, menusuk mata. Meja besi di tengah ruangan menjadi pembatas sunyi antara Rifki dan dua orang pria di depannya, satu berseragam polisi, satu lagi mengenakan kemeja abu-abu dengan wajah datar. Rifki duduk dengan tangan terlipat di pangkuan. Ponselnya telah disita. Potongan bendera kecil yang ia selipkan di saku ikut dibawa. Nama lengkap, Rifki Alamsyah. Usia, 16 tahun. Sekolah, SMK Negeri 1 Surabaya. Nibarin bendera One Piece itu ide kamu sendiri? Iya. Kenapa? Satu kata. Tapi beratnya melebihi semua pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah tuntutan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak pernah bisa diterima hanya dengan logika. Rifki menunduk sejenak, lalu menatap mereka dengan mata yang mulai memerah. Karena saya nggak punya cara lain buat bicara. Di luar ruangan, ibunya menunggu dengan cemas. Ayahnya mondar-mandir di depan kantor polisi, menahan amarah dan bingung kepada siapa harus bicara. Mereka hanyalah warga kecil, tidak tahu hukum, tidak tahu prosedur. Yang mereka tahu hanya satu hal, anak mereka kini sedang dihakimi. Di dalam, interogasi berlanjut. Menurut kamu, bendera negara bisa disandingkan begitu saja dengan simbol kartun? Tanya polisi itu. Bukan sembarangan, jawab Rifki pelan. Saya taruh merah putih di atas. Saya tahu aturannya. Tapi bendera satunya, itu bukan sekadar kartun. Itu lambang mimpi saya. Kebebasan, harapan, petualangan hidup. Jadi kamu samakan merah putih dengan lambang bajak laut? Tidak, Pak. Saya justru hormat pada merah putih. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa cinta pada negeri bisa ditunjukkan bareng dengan semangat zaman kami. Zaman kalian. Pria berkemeja abu-abu itu mengerutkan alis. Jadi kalian merasa berhak menafsirkan nasionalisme sendiri? Kalau kami dilarang menafsirkan, kapan kami akan mencintai dengan cara kami sendiri, Pak? Sunyi. Kata-kata Rifki seperti membentur dinding. Tapi justru keheningan itu yang memperjelas bahwa pertanyaannya tidak sembarangan. Sementara itu, di luar kantor polisi,
dunia mulai bergerak. Video interogasi Rifki yang direkam diam-diam oleh salah satu anggota polisi muda beredar di media sosial. Dalam video itu, Rifki terlihat mengatakan, "Saya tidak hina bendera negara. Saya kibarkan merah putih setinggi-tingginya. Dan saya ingin dunia tahu bahwa anak muda zaman sekarang tidak apatis. Kami hanya butuh cara yang dimengerti untuk mencinta." Dan kalimat itu meledak di internet. Tagar "Dua bendera satu hati, merah putih dan mimpi. Bebaskan Rifki" semua trending di platform sosial media dalam waktu kurang dari 12 jam. Komentar mulai berubah. "Gue salah kira. Anak ini tulus banget ternyata. Harusnya negara bangga. Anak muda yang masih mau ngibarin merah putih. Bebaskan Rifki. Dia bukan kriminal." Komunitas kreatif mulai angkat suara. YouTuber besar, animator, seniman, bahkan content creator dari Jepang membuat video dukungan. Bahkan salah satu pengisi suara karakter Luffy dari Jepang, lewat akun resminya, membuat pernyataan, "Saya tersentuh oleh anak Indonesia yang mengibarkan bendera bajak laut bersama bendera negaranya. Impian tak pernah salah jika disertai hormat dan cinta. Terus berlayar, nak." Publik mulai bersatu. Bukan hanya membela Rifki, tapi mempertanyakan, sejak kapan cinta tanah air harus dibatasi cara mengekspresikannya? Kembali ke kantor polisi, pria berkemeja abu-abu menerima telepon. Ia keluar sebentar, lalu masuk kembali dengan ekspresi berubah. "Kamu boleh pulang, tapi masih dalam pengawasan." Rifki mengangguk, tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Campuran antara lega dan bingung. Sebelum ia keluar ruangan, si pria bertanya sekali lagi, "Kalau kamu diberi kesempatan bicara di depan orang banyak, kamu bakal bilang apa?" Rifki menatap mata pria itu, dan dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Saya akan bilang bahwa merah putih tidak akan kehilangan wibawa, hanya karena berdiri berdampingan dengan harapan." Sore harinya, Rifki kembali ke rumah. Disambut pelukan ibunya yang berlinang air mata. Warga sekitar mulai berubah. Dulu, saat polisi datang, mereka menutup pintu dan menjauh. Tapi sekarang, satu persatu mulai mendatangi rumahnya. Ada yang mengantar makanan, ada yang minta maaf karena sempat mencibir. Ada juga yang hanya berdiri sambil berkata pelan, "Kami bangga." Dan malam itu, di antara lampu jalan yang temaram, dan suara radio tua milik ayahnya yang memutar lagu Tanah Airku, Rifki duduk sendirian di atas genteng rumah. Ia menatap langit malam yang tak sehitam biasanya. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau ini harus aku perjuangkan sendirian. Aku akan tetap berdiri." Tapi siapa sangka, perjuangannya tak lagi sendiri. Besok pagi, sesuatu yang lebih besar akan datang. Pagi itu, Surabaya tak seperti biasanya. Bukan karena kemacetan, bukan pula karena terik matahari yang sejak pukul 7 sudah memanggang ubin-ubin kota, tapi karena halaman Balai Pemuda yang biasanya lengang, kini dipenuhi kerumunan anak muda, wartawan, dan para pejalan kaki yang penasaran. Mereka berdiri menghadap ke atas menara tua gedung itu, tempat di mana dua bendera pernah berkibar merah putih dan bendera One Piece. Sekarang, menara itu kosong, tiangnya sudah diturunkan. Tapi maknanya belum mati. Justru hari itu, api semangat yang sempat hendak dipadamkan menyala lebih besar. Seseorang berdiri di tengah kerumunan, memegang kertas poster besar bertuliskan, "Merah putih itu harga mati, tapi mimpi kami juga." Rifki belum keluar rumah. Ia belum tahu bahwa di luar, ratusan anak muda berdiri membelanya. Ia hanya mendengar dari berita TV kecil di ruang tengah bahwa sejumlah tokoh nasional mulai angkat bicara. Bahkan ada anggota DPR yang mengatakan, "Kita perlu bedakan mana penghinaan, mana ekspresi." Anak itu tidak bakar bendera. Ia tidak injak. Ia kibarkan dengan penuh hormat. Kalau itu dihukum, berarti kita sedang menghukum kreativitas anak muda. Ibunya menangis saat melihat itu, tapi bukan tangis ketakutan seperti 2 hari lalu. Kali ini, ia menangis karena lega dan bangga. Ayah Rifki duduk diam, tapi ia menggenggam tangan anaknya lebih erat dari sebelumnya. "Kalau kamu mau keluar hari ini, kami temani." Nah, pukul 10 pagi,
sebuah mobil hitam berhenti di depan gang sempit tempat Rifki tinggal. Yang turun bukan polisi, tapi seorang pria berkacamata, bersetelan rapi, dan mengenakan pin kecil bergambar burung Garuda di dadanya. Rifki Alamsyah? Iya, Pak, saya dari Kemenpora. Kami ingin undang kamu ke Gedung Negara Gerahadi. Ada pertemuan khusus hari ini. Rifki melongo, ibunya syok. Ayahnya hanya bisa mengangguk perlahan. Untuk apa? Pak, Bapak Menteri ingin bicara langsung tentang masa depan kamu dan tentang cara negara melihat anak muda hari ini. Di Gedung Negara Gerahadi, suasana jauh berbeda dari kantor polisi. Ruangan besar dipenuhi tokoh-tokoh penting. Beberapa dari mereka anggota DPR, aktivis pendidikan, seniman, dan perwakilan komunitas pemuda. Di tengah ruangan, Rifki diminta bicara. Mikrofon berdiri di depannya. Semua mata tertuju padanya. Rifki berdiri, tangannya dingin, tapi jantungnya membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alamsyah. Saya pelajar SMK dari Surabaya. Saya bukan aktivis, bukan seniman besar, bukan siapa-siapa. Saya cuma anak tukang becak yang pengen bilang satu hal. Kami, anak muda, juga cinta Indonesia. Cuma kadang cinta kami nggak dianggap karena bentuknya beda. Ruangan hening. Rifki melanjutkan. Saya ngibarin merah putih di atas bendera impian saya. Saya tahu itu bukan cara lazim. Tapi saya nggak bakar bendera. Saya nggak robek. Saya hormat. Saya pasang dengan penuh cinta. Tapi saya juga pengen dunia tahu. Saya punya mimpi. Salahkah kalau kami ingin bicara pakai bahasa kami? Salahkah kalau kami ingin Indonesia dengar suara kami? Walau bukan dengan cara lama. Saya nggak ingin jadi simbol. Saya cuma pengen mimpi anak-anak kecil yang tinggal di gang-gang sempit kayak saya bisa dihargai. Tepuk tangan meledak. Ada yang berdiri. Ada yang menunduk menangis. Ada yang merekam diam-diam sambil tersenyum haru. Tak lama setelah itu, Menteri Pemuda berdiri. Rifki, negara tidak akan menghukum kamu. Justru, kami berterima kasih karena kamu mengingatkan kami bahwa cinta tanah air bukan milik generasi tertentu saja, tapi semua orang, termasuk generasi kamu. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian kejutan. Balai Pemuda Surabaya mengumumkan bahwa Menara Tua tempat Rifki mengibarkan bendera akan dijadikan monumen anak muda. SMK tempat Rifki belajar menarik ancaman pemecatan dan malah mengangkatnya sebagai duta kreativitas pelajar. Pemerintah Kota Surabaya membuat program baru bertajuk Merah Putih dan Mimpi Pentas Bulanan Ekspresi Bebas Pelajar. Dan satu kejutan terbesar datang langsung dari negeri Sakura. Sebuah paket dikirim ke rumah Rifki. Di dalamnya, bendera One Piece asli bertanda tangan Eiichiro Oda, pencipta anime itu sendiri, bersama surat yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dear Rifki, you reminded the world that dreams and the pride can live together. You are the real pirate of hope, never stop sailing. Oda 1 minggu setelah itu, di atap Balai Pemuda, 2 bendera kembali berkibar. Merah putih di atas, dan di bawahnya, bendera tengkorak bertopi jerami kali ini bukan dari spiritual, tapi dari hadiah langsung sang pencipta. Orang-orang berkumpul, bertepuk tangan. Dan Rifki berdiri di tengah mereka. Tidak lagi sebagai anak gang yang dianggap pembangkang, tapi sebagai simbol bahwa kemerdekaan bukan cuma milik sejarah tapi juga milik masa depan. 3 bulan berlalu sejak 2 bendera itu berkibar di atas atap Balai Pemuda dan mengubah segalanya. Surabaya kembali ramai seperti biasa, macet dan gaduh. Tapi kini, di satu sudut kotanya, berdiri monumen 2 bendera, sebuah tiang besi tinggi menjulang dengan 2 bendera yang berkibar berdampingan. Merah putih dan bendera bajak topi jerami. Banyak yang berkunjung ke sana. Anak-anak sekolah, mahasiswa, hingga turis asing yang penasaran dengan cerita di baliknya. Di bagian bawah monumen, tertulis kutipan dari seorang pelajar SMK. Kami hanya ingin negeri ini tahu bahwa kami mencintai Indonesia, tapi dengan cara kami sendiri. Nama di bawah kutipan itu, Rifki Alamsyah. Di ruang kelas SMK Negeri 1 Surabaya, Rifki duduk di bangku paling belakang sambil menatap layar laptop barunya hadiah dari komunitas kreator Indonesia. Di layarnya,
ada animasi pendek yang ia buat sendiri. Karakter utamanya, seorang anak kecil bertopi jerami yang naik becak keliling kota, membawa bendera besar di punggungnya. Tiara duduk di sampingnya, menepuk bahu. Gue udah nonton cuplikan animasi lo di YouTube. Gue nangis, sumpah. Rifki tersenyum kecil. Belum sempurna, tapi semoga bisa ngangkat cerita kita. Banyak yang terinspirasi loh. Kai, lo tuh udah jati simbol. Lo bukan cuma anak tukang becak lagi. Lo anak muda yang bikin sejarah. Rifki menunduk, matanya berkaca. Gue gak pernah nyangka semua ini bakal terjadi. Gue cuma pengen ngomong sesuatu waktu itu, tapi malah jeti sebesar ini. Gilang datang membawa kertas. Kai, ini undangan. Lo diminta jadi pembicara di event nasional kreatif Merdeka di Jakarta. Lo bakal satu panggung sama budayawan, aktivis, bahkan Menteri Pendidikan. Rifki menatap undangan itu. Hatinya bergetar. Dulu, ia cuma anak yang mau dengar suara Luffy bicara soal impian. Sekarang, ia yang diminta bicara soal mimpi di depan seluruh negeri. Hari-hari, Rifki berdiri di atas panggung besar. Di belakangnya, layar LED menampilkan foto dirinya 3 bulan lalu. Berdiri di atas atap, mengibarkan 2 bendera sambil menatap langit, ia mengambil napas panjang sebelum memulai pidatonya. Nama saya Rifki, saya bukan pahlawan, saya bukan orang pintar. Saya hanya seorang anak kecil dari gang sempit di Surabaya yang sempat percaya bahwa suara saya nggak akan pernah cukup besar untuk didengar. Tapi waktu saya berdiri di atas gedung itu, saya sadar satu hal. Kemerdekaan sejati bukan cuma soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bermimpi. Ruangan sunyi, hanya suara napas, dan beberapa isakan kecil. Saya pernah ditertawakan, pernah dicaci, bahkan dituduh menghina negara. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya kuat, tapi karena saya tidak sendiri. Tiap kali merah putih berkibar, saya tahu negeri ini belum mati. Tapi, bendera itu akan jauh lebih kuat kalau bisa berkibar berdampingan dengan mimpi anak-anaknya. Tepuk tangan meledak, semua berdiri. Bahkan Menteri Pendidikan meneteskan air mata dan memeluknya di atas panggung. Sekembalinya ke Surabaya, Rifki tak mau larut dalam popularitas. Ia kembali ke rutinitas bantu ayah narik becak, bantu ibu masak, dan tetap rajin belajar di sekolah. Tapi satu hal berubah. Kini, ia punya studio animasi kecil di kamar belakang rumahnya. Dindingnya dipenuhi gambar sketsa, peta dunia, dan 2 bendera kecil tergantung berdampingan. Satu merah putih, satu bergambar tengkorak bertopi jerami. Beberapa tahun kemudian, Rifki berdiri di pelabuhan Tanjung Perak, mengenakan jaket hitam dan topi ransel lusuh. Di sampingnya, kamera dokumenter merekam langkahnya. Ia kini sudah dewasa, sudah membuat film animasi pendek yang tayang di festival internasional. Ia akan berangkat ke Jepang dapat beasiswa khusus dari studio anime ternama. Tapi sebelum naik ke kapal, ia menoleh ke kamera. Dulu, waktu gue ngibarin 2 bendera itu, gue cuma pengen didengar. Sekarang, gue mau dunia tahu. Anak Indonesia juga bisa buat cerita yang bikin orang percaya pada impian. Lalu ia tersenyum. Dan bendera itu masih ada di dalam hati gue. Langit Surabaya sore itu hangat. Angin laut berembus lembut. Dan di kejauhan, dari Menara Tua Balai Pemuda, 2 bendera berkibar pelan-pelan. Karena merah putih tak pernah takut berdampingan dengan mimpi. Dan mimpi tak akan pernah berhenti berkibar.